teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, di video kali ini aku mau membagikan kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga. Pagi ini kami mau sapu-sapu dulu di depan rumah karena banyak sekali bunga jambu yang rontok. Nah, itu anabul kami, namanya Bobby dan Molly. Teman-teman di rumah punya anabul juga nggak? Ini sebenarnya udah lama ya. Satunya dikasih kakakku dan satunya lagi kami adopsi di grup Facebook. Nah, satunya jenis Persia dan satunya jenis kampung biasa. Habis nyapu, lanjut aku mau siram tanaman dulu karena ini udah benar-benar kering. Nah, seharusnya aku sikatin lumut di lantai, cuman karena benar-benar kering, belum sempat aku sikat. Mungkin besok ya, tunggu hujan turun. Kalau hujan turun kan lantai basah, jadi habis hujan biasanya enak untuk ikat-ikat lumut. Nah, kalau teman-teman di rumah sikatin lumut pakai apa, Mam? Ada cairan khusus enggak? Nyapu sudah, siram tanaman sudah. Selanjutnya aku mau siapkan untuk masak sambal udang pare. Nah, di sini nanti aku mau kasih tips buat teman-teman semua bagaimana cara membuat atau memasak sambal pare biar parenya nggak pahit. Berhubung sudah lama banget nggak makan udang, jadi hari ini aku mau masak udang. Nah, ini udangnya sudah lama banget dibeli, sekitar 2 minggu yang lalu. Udangnya besar-besar, sekilonya 100.000, jadi aku beli setengah kilo. Kalau teman-teman di rumah biasanya udang dimasak seperti apa? Oh ya, ini cara membersihkan udang cukup dengan menggunakan lidi atau tusuk gigi. Nah, seperti ini, diambil kotorannya. Tapi kayaknya yang udang yang aku beli ini kotorannya nggak terlalu hitam. Biasanya sih kalau beli yang tambak itu benar-benar hitam kotorannya. Sekarang aku mau siapkan parenya dulu. Nah, ini parenya juga udah semingguan aku beli, masih segar banget ya. Belum sempat dimasak. Jadi ini baru mau dimasak. Nah, caranya dibelah lalu dikerok dulu tengahnya. Biar rasanya nggak terlalu pahit. Caranya setelah diiris-iris, jadi si pare ini langsung aku masukkan ke dalam wadah lalu ditambahkan dengan garam. Nah, di sini aku menggunakan garam kasar dan sedikit air. Lalu diremas-remas sampai air hijaunya keluar. Nah, nanti setelah diremas-remas, dicuci bersih lagi. Mudah-mudahan si parenya itu nggak pahit. Ya, namanya pare pasti ada pahit sedikit ya, tapi bukan yang pahit nyengat gitu. Aku suka banget sama pare. Nah, ini sudah hijau ya, airnya sudah keluar, terus garam kasarnya tadi juga sudah hancur. Selanjutnya dicuci bersih dan siap diolah. Biar masaknya jadi tenang dan nggak was-was, aku bersihin kompornya dulu. Ini kebalik ya, sebenarnya kemarin belum sempat dibersihin abis bikin sup daging, jadi banyak yang tumpah-tumpah gitu, ada lemak-lemaknya. Nah, aku bersihin pakai lap fiber yang kecil seperti ini. Ini beneran enak banget ya bersihinnya. Cuma dikasih sunlight, terus dibilas, nanti dilap-lap lagi. Bersih banget hasilnya. Nah, yang di pinggiran tungkunya ini sebenarnya ini bukan kotoran, cuman dia terkelupas karena kompornya udah lama banget ya. Ini kado pernikahan dari keluarga aku.
Jadi kompornya harus benar-benar dijaga. Kalau dihitung sih umur si kompor ini sudah hampir 11 tahun dan masih bagus banget. Cuman terkadang apinya yang sebelah kanan agak kemerahan gitu dibandingkan yang sebelah kiri. Kalau sebelah kiri sih masih biru banget. Kalau mama mertuaku dia pakai kompor hampir 20 tahun katanya. Itu kompornya benar-benar masih bagus. Mungkin karena sering dibersihkan ya. Terus dia bilang kalau habis masak itu usahakan langsung dibersihkan karena kalau kerak-kerak yang menempel dan didiamkan dalam jangka waktu yang lama itu bisa menyebabkan kompor menjadi rusak atau berkarat. Nah, udah kompornya sudah bersih. Jadi sebelum masak, aku mau unboxing paket yang sudah seminggu aku tunggu-tunggu. Ini kemarin aku beli di Shopee lewat kargo biar aman ya dan lebih murah ongkosnya. Jadi Magicom di rumah itu memang sudah mengelupas ya. Sudah lama aku rencanakan untuk membeli Magicom. Akhirnya pas aku cari di Shopee banyak sekali ulasan yang bagus tentang rice cooker Kurumi ini. Dan aku putuskan untuk pesan satu yang warna hitam. Rice cooker Kurumi ini bentuknya memang kecil, muatannya hanya 3 cup beras atau 3 canting kecil. Nah, kalau untuk kami berempat, ini pas ya, 4 piring dapatnya. Masaknya buat makan siang, nanti pas makan sore itu masih ada sisa sedikit, jadi aku tambahin masak 2 canting kecil. Bagi teman-teman yang baru menikah atau pengantin baru atau bisa juga dengan anaknya 2 yang masih kecil belum banyak makan, ini cocok banget ya. Atau bisa juga untuk anak kos. Rice cooker Kurumi ini dilengkapi buku petunjuk, sendok, dan kabel colokan. Nah, bagian bawahnya dia terbuat dari kayu, warnanya coklat, warna kayu pada umumnya ya. Terus bagian atasnya hitam. Ini beneran cantik dan elegan banget. Rice cooker Kurumi ini dilengkapi juga dengan kukusan kecil untuk menanak nasi dengan sistem low karbo. Nah, seperti ini. Ini ada bonus untuk cantingnya juga. Tuh, kalau kita menanak nasi pakai kukusan ini, airnya nanti jatuh ke bawah. Tapi muatannya ini lebih kecil dari pot yang warna putih. Nah, untuk potnya sendiri, muatannya 3 cup ya, atau 3 canting kecil itu. Ini beneran lucu banget, bagus ya. Modelnya juga elegan, terus warnanya juga cakep. Ini warnanya kekinian banget. Kalau seandainya teman-teman masih bingung, bisa langsung baca atau lihat bukunya. Di sini ada petunjuknya untuk membuat atau menanak nasi putih, nasi coklat, nasi merah, atau bubur. Atau bisa juga untuk membuat empek ASI bayi. Nah, kebetulan siang ini aku belum masak nasi, jadi aku mau cobain dulu ya. Nah, setelah dicolok, nanti angkanya akan timbul di sini. Tinggal kita pilih menunya, mau menu apa, mau masak nasi putih, nasi coklat, atau yang low karbo.
Cuman ini aku bukan yang low karbo ya. Udah tinggal start, langsung dia proses memasak. Nanti setelah dia proses memasak, tombolnya akan berhenti dan menghitung mundur sampai dengan 5 detik. Setelah 5 detik, dia menjadi proses pemanasan. Nah, pemanasannya ini sampai dengan 24 jam. Nah, ini nasinya sudah matang. Selanjutnya aku mau membuat sambal udang pare. Nah, ini udangnya sudah digoreng. Selanjutnya aku mau tumis untuk sambalnya. Ini ada cabai merah, bawang putih dan merah. Sudah aku blender halus dan langsung ditumis sampai benar-benar wangi. Kalau sudah wangi, langsung masukkan udangnya. Udah tinggal dikasih penyedap rasa dan garam. Biar wanginya tambah sedap, di sini aku tambahkan daun jeruk purut. Biasanya kalau bikin sambal udang pare itu harusnya ada pete, cuman karena petenya kemarin habis, belum ke pasar lagi, jadi ya udah nggak apa-apa, ini pare sama udang aja. Mana yang gede? Ini ya. Tapi semuanya gede ya. Nah, semuanya sudah matang, tinggal makan siang. Oke semuanya, sekian dulu video dari kami. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah ngikuti kegiatan dari kami. Terima kasih.